Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Ana Abu Auni dari tim relawan gabungan dari Pekanbaru Riau yang membawa bantuan donasi dari beberapa yayasan, kemudian dari beberapa sekolah dan juga komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini kami sudah bersama Bapak Zulfadli ya. Kita berada di daerah Sibuluan Alambok. Sibuluan, daerah Tapanuli Tengah ya Pak ya. Insyaallah kita akan menyalurkan beberapa sembako. Ini sebulan pasca terjadinya bencana. Ya. Di sini berapa kakak yang terkena dampak ini Pak? Kalau sekitar sini lebih kurang 400 kakak. 400 kakak kena ya? Iya. Kalau sekitar sini ya kan? Iya. Kalau dia udah lewat ke sana tambah lagi lah. Masya Allah. Itu lebih parah pula lagi kan? Iya. Jadi kita di sini tentunya ingin menampakkan rasa duka cita kita. Iya, Ustaz. Kita tentunya membantu sebisanya, Iya, tidak Ustaz. banyak yang bisa kita bantu. Iya. Nah, di sini insya Allah kita akan menyerahkan beberapa bantuan yang diwakili oleh Pak Zulfadli. Iya. Nah, Zulfadli, beliau kepala sekolah MTS Sibuluan. MTSN Sibuluan. Sibuluan ya. Nah, barakallahu fikum, terima kasih tentunya kepada semua muhsinin yang telah menyerahkan donasinya melalui Ma'had Darussalam Al-Islami Talas Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah ini? Sudah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum wabarakatuh. muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ana Abu Auni di hari ini, hari yang kedua kita mengunjungi Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Padang Sidimpuan dan Sibolga. Di hari Sabtu ya, kita berada di bulan Rajab, bulan haram. Mudah-mudahan kita semuanya, baik donatur antum semuanya, donasi para donatur dan juga para relawan dari Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid atau Yasir. Kemudian juga ada di sini Dar As-Saadah Peduli, yaitu mereka adalah halaqah Al-Quran yang berada di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kota Pekanbaru. Dan di sini ada ibu-ibu dari Madrasah Sanawiyah atau MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri swasta. MTS swasta ya Ibu Iya, ya. MTS swasta Sibuan. Kecamatan Sarudi, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Baik, kita akan dengarkan tanggapan dari salah satu ibu-ibu untuk donasi dari Dar As-Saadah Peduli. Dar As-Saadah Peduli, Jalan Delima, Kota Pekanbaru. Silakan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mestiani Huta Barat, guru dari MTS swasta Sibiluan, Kecamatan Sarudi, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena bantuan ini sangat bermanfaat pada kami, karena semuanya habis, isi rumah kami habis kena lumpur. Untuk itu semuanya bantuan ini sangat bermanfaat sama kami. Kepada yang memberi sumbangan kepada kami, terima kasih banyak. Hanya Allah yang dapat membalas semuanya ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah disampaikan oleh salah satu ibu yang mewakili ibu-ibu yang ada di sini, baik masyarakat dan juga guru-guru yang terdampak seperti yang disampaikan oleh ibu. Selain korban harta benda mereka, Iya. dan juga psikis mereka tentunya harus kita berikan tausiah dari ustadz kita nanti. Iya. Baik, demikian untuk liputan dari Dar As-Saadah ya, Yayasan Dar As-Saadah atau DAS, Jalan Delima, Pekanbaru. Barakallahu fikum, terima kasih untuk sumbangannya ummahat ibu-ibu yang ada di Dar As-Saadah Pekanbaru Riau. Demikian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin dan muslimah, khususnya bagi para donatur,
orang tua santriwati dan juga kaum muslimin dan muslimah yang berada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau dimanapun berada yang telah memberikan donasi kepada Yayasan Al-Bayyinah atau sekolah Islam atau sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah di Pekanbaru Riau. Di sini kita sudah mengunjungi Madrasah Sanawiyah atau MTS swasta di Sibuluan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini ada korban dan juga sekaligus orang tua siswa untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dan saya dari orang tua murid yang bernama Ahmad Farhan Ramadan mengucapkan mohon terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada relawan dan kepada para tim, kepada yayasan terutama dari Al-Bayyinah Ibu. Al-Bayyinah Pekanbaru Riau. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan untuk segala kebaikan daripada bapak-bapak semuanya. Semoga kita dapatlah bermanfaat dan Allah membalas daripada itu kebaikannya. Kami ucapkan mohon maaf dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kaum muslimin dan muslimah, saat ini kita sudah mendengarkan azan asar ya, dan kami tadi dari Padang Silimpon ke tempat ini, ke Kecamatan Sarudik ini ya, Sibuluan Kecamatan Sarudik. Alhamdulillah kita sudah sholat jamak dan qashar ya, dan di sini ada juga banyak ya beberapa barang-barang mereka yang hanyut, dan ini tadinya terendam ya Ibu ya. Iya. Ya, ini tempat yang kita tempati ini terendam. Oh ya, itu batasnya. Oke. Baik, nanti kita bisa lihat ya. Itu batas dari terendamnya ya. Oke. Baik, kita akan lihat ini dia batas yang ini ada beberapa barang-barang ya. Terus kita di sini juga. Oh. Baik. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ini bisa kita lihat catnya yang kotor dengan yang bersih. Berarti air berada di ketinggian mungkin kurang lebih 1,5 meter ya. Kurang lebih 1,5 meter. Itu alhamdulillah kita sudah melihat para relawan sudah menurunkan bantuan dari beberapa kaum muslimin dan muslimah. Oke. Baik, ini sudah kita turunkan dan kita akan menuju ke baik, kaum muslimin dan muslimah. Baik, kita akan lanjutkan liputannya setelah kita sudah selesai azan dulu ya di setempat, karena di sini sudah azan asar ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut nanti setelah azan salat fardu asar. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bisa, oke. Farel, yuk. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pemirsa, bisa kita lihat ya, di sini kita lihat ada video amatir dari salah seorang warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan MTS swasta Sibuluan Lombok, dan ini adalah keadaan mereka ketika terjadinya bencana banjir di daerah lingkungan sekitar MTS swasta Sibuluan Lombok, Tapanuli Tengah. Sangat memprihatinkan, mereka berkumpul di salah satu bangunan yang tinggi. Ya udah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita sekarang menuju ke MTS ya. Sekolah MTS. Dan kita lihat ya, pelan. Ya.
Ini sudah 1 bulan ya, dan ini kurang lebih 1-2 meter ya ketinggian air ketika eh, ketika terjadinya banjir ya, banjir kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, ini adalah batas air yang menggenangi sekolah mereka. Ini dia ya, kurang lebih 2 meter ya. Baik, ini kita menuju ke tempat tempat yang sudah disediakan atau di depan sekolah. Baik, kita kembali spill. Aman. Baik, ini kita lihat ya. Masya Allah. Baik, ini masih sudah sebulan ya. Ini masih banyak yang belum dibersihkan ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai dibersihkan ya. Baik, ini ruang perpustakaan. Baik, ini ruang perpustakaan, Masya Allah ya. Ini bisa kamu muslimah lihat ya. Ini buku-buku yang terendam bercampur lumpur. Padahal ini sudah 1 bulan ya. Ini sudah 1 bulan, tapi qadarullah ini buku-buku yang sudah terendam. Wah, Masya Allah. Oke, ini ada lagi ya. Nah, ini juga terendam oleh lumpur. Ya, sangat memprihatinkan ya keadaan mereka di sini. Dan ini ada Al-Quran. Masya Allah, Al-Qurannya masih bersih ya. Padahal, oke, Masya Allah. Ini, lihat. Ya, Masya Allah ya. Al-Qurannya masih bersih. Padahal yang lain terendam lumpur ya. Masih bersih. Ya. Masya Allah. Ini dia masih bersih ya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa membantu mereka. Dan kita lanjut ya. Oke, ini dia MTS. Baik. Sibuluan, MTS swasta ya. Baik. Pemirsa kaum muslimin dan muslimah, rahimanillah wa yakum jami'an. Di sini kita lihat ya, kepala sekolah atau mudir dari MTS swasta Sibuluan, yaitu Muallim Zulfadli. Kita lihat beliau sedang berjibaku di antara lumpur yang menggenangi beberapa fasilitas atau juga ya benda-benda yang bisa diselamatkan. Sangat mengharukan sekali ya kaum muslimin dan muslimah. Ini dia penampakan dari sekolah MTS swasta Sibuluan. Baik, kita lanjut spill ya. Ini dia nama sekolah yang kita kunjungi, Yayasan Pendidikan MTS Swasta Sibuluan, MTS Swasta Sibuluan ya. Ini sudah kita lihat ada pelang nama sekolah ini. Baik, kita lanjut ke tempat pemberian logistik atau bantuan. Baik, kita lihat ya, ini juga kalau kita lihat ini ada sekitar ketinggian 2 meter dan ini sudah lebih dari 1 bulan ya. Tapi alhamdulillah ini jejak-jejak yang masih ditinggalkan oleh banjir bandang dan tanah longsor di MTS Sibuluan ini sekitar 2 meter ya, kurang lebih 2 meter ketinggiannya. Dan ini sudah kita lihat ya, ini ada jejak-jejak lumpur. Nah, baik, itu ada beberapa rumah-rumah warga yang juga terkena. Ya, berarti ini banjir sudah 1 bulan berlalu, tapi kita lihat ya, Masya Allah, ini tanah lumpurnya dan ini banyak yang sudah tidak bisa dipakai ya. Oke, tapi alhamdulillah tadi kita lihat Al-Quran, Masya Allah, bisa selamat ya, bahkan bersih Al-Qurannya. Dan ini buku-buku umum ya, buku umum
Oke, ini bahasa Arabnya, masya Allah, tak bisa dipakai lagi. Oke, ini bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Oke. Baik, sekian dulu untuk spill kita ya. Nanti kita akan spill untuk kegiatan yang lain. Baik, demikian anak Abu Auni dari MTS Sibuluan nih, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh teladan yang baik. Ini salah satu di antaranya adalah contoh teladan yang baik yang diajarkannya kepada kita amalkan supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Al Ustadz, Kepala Pondok Pesantren Darussalam. Nah, ada kemudian Bapak Pengurus atau Ketua Yayasan As-Sunnah Pekanbaru Jedimpuan. Kemudian Ummah dari Indonesia. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu yang senyumnya masih segar walaupun sejak jam 11 kita sini tadi, tapi senyumnya itu yang enak. Apalagi didampingi oleh ini, mungkin adalah yang gembirakan hati ya kan. Jadi kita tahu kalau pertemuan kita ini menghadapkan diri Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kami sampaikan bahwasanya di sini kami kumpul sebanyak 40 orang. Tadi ada juga yang udah pulang karena ada tugas dari suaminya atau mengurus lain. Inilah yang ada. Ini terdiri dari orang-orang semua yang ditimpa musibah. Kalau di sekolah kita ini kan udah tinggi semeter dari bawah. Di sini udah segini. Ini ada. Iya. Kalau saya lonong lah itu. Bayang kalau di belakang tuh, pada umumnya ini guru-guru yang kena musibah, memang tidak saya panggil. Kedua, orang tua yang kampung kita ini yang kena musibah. Baru orang tua siswa yang kena musibah. Jadi rata-rata 95% kami kena musibah, Pak Ustaz. Jadi kita sampaikan ini langsung kepada orangnya. Jadi kalau kami berpikir kalau ke posko nanti ada orang yang tidak pentingan diikut, bahkan dia lebih lobo. Kalau ini memang orangnya yang kena, itu pun belum terjamah seluruhnya. Tapi inilah dulu yang bisa kami perbuat untuk tetangga-tetangga kita di sini dari MTS Sibuluan, MTS swasta nih Pak Malim Allah. MTS swasta, bukan belum negeri, tapi tadi sampaikan negeri oleh Abu Auni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah mengabulkan. Ini kami masih 2 lokal ini, baru 1,5 tahun kami sini Pak Ustaz. Dulu menumpang kami, padahal berdiri tahun 2007. Tapi menumpang terus di gedung Min. Dibangun Min itulah gedungnya, Min 7, pindahlah kami ke sini. Inilah baru 2 lokal yang dapat. Insya Allah kalau ada rezeki nanti di depan lagi kami buat 1 lokal lagi. Namun karena anda ada duit, anda bisa nanti minta bantuan balik. Ini lain mualim-mualim ini, lain bapak-bapak kita ini, lain ustaz kita ini sampai ini ke Madinah. Mudah-mudahan izin Allah, amin. Tak pala kita minta uang, langsung datang bahan cap dibangunnya. Alhamdulillah. Itulah yang. Nah, kemudian Pak Ustadz ini pun murid-murid kita ini tadi udah Malim sekolah kita baju apa? Dan lagi baju aku beli udah habis kayak gini. Udah habis semuanya baju aku Malim. Kenapa? Yantam banjir. Jadi inilah mungkin balasannya. Mungkin ada baju-baju kita di sini. Walaupun anak-anak nanti pergi sekolah baju biasa pun boleh. Yang penting baju muslim. Asal jangan baju renang lah ya kan. Oke, terima kasih. Inilah dulu candaan dari kami. Semoga Allah selalu meridai kita, memberikan karunia kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz, kepada ini komandan adik saya nih, Abu Auni dari Pekanbaru. Dia membawakan ke sini. Ya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Abu Auni ini, semoga Allah melapangkan semua urusan kita. Jadi terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah mau bersedia kembali ke sini. Jadi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melindungi kita semua.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kami silakan kepada Abu Awu nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini Pak. Angkat dulu, angkat ke bawah. Saya perwakilan dari relawan yang datang dari Pekanbaru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa habibina Muhammadin nabiyyillah. Shalawat wassalamu alaihi wa ala Ustaz minum, Ustaz. Malam. Minum Ustaz. Ibu-ibu, Iya. Oh, iya ini sudah. Oke. Jazakallahu khairan. Ibu-ibu yang suka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kata Ustaz Rahmat Margolang tadi, kita harus datang bukan hanya transfer ya. Jadi mohon maaf ya untuk Ustaz Rahmat tadi, satu kali kita transfer itu rasanya nggak cukup gitu. Kita harus menampakkan muka. Kenapa? Karena kita yang di Pekanbaru bisa merasakan kenyamanan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini di beberapa tempat di Sumatera dan juga di MTS Sibuan ini Madrasah Tsanawiyah swasta Sibiluan. swasta Sibuan yang insya Allah akan menjadi negeri kata Ustaz Zulfati ya. Amin. Nah, jadi Bang Zul ini atau di keluarga kita dipanggil Uda Buyuang. Ya, Uda Buyuang ya. Jadi saya juga kenapa makanya relawan dakwah pedesaan tanah Minang, karena istri saya Taniago. Oh. Karena sih yang Taniago Ibu. Hidup Taniago. Kamilah. Ya, saya dari Medan ke Padang, dari Padang menikah, punya anak 3 ke Pekanbaru, dan di Pekanbaru saya sudah 10 tahun. Dapat kabar kurang lebih 1 bulan yang lalu dari adiknya Bang Zul atau Buyong, itu Bang Abdurrahman. Ya, Bang Abdurrahman di Kemenak Padang Seribuan. Jadi beliau yang menyambungkan saya sehingga alhamdulillah Allah mentakdirkan kami membawa bantuan ke sini. Iya. Jadi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tentunya kita tidak cukup hanya sekali 2 kali gitu ya. Kalau ada lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harus amanah. Nah, ini saya mewakili beberapa teman. Kebetulan saya di radio dakwah, kemudian televisi dakwah juga, dan juga ada dakwah pedesaan tanah Minang yang ada di Pekanbaru. Nah, selain itu, jadi saya campur. Karena istri Taniago saya rame, jadi anak saya Bakmi, Batak Minang. Saya tentu harus mengantarkan bantuan ke Tanah Minang dan juga ke Tapanuli, ya kan? Nah, jadi mungkin ke Aceh nanti mudah-mudahan ada linknya ya, karena ini udah bilang ini sudah Malago. Ini ya. Orang Aceh ya. Orang Aceh. Nah, kebetulan istri beliau orang Aceh ya. Baik. Nah, itu saja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang datang hadir di sini jangan merasa bahwa ibu-ibu hanya ibu-ibu yang merasakan kesedihan, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa simpati dan juga empati. Kita melihat scroll terus ya media sosial kita lihat mungkin ibu-ibu terendam di sini, ibu sedih. Terus sudah kita selesai, tutup. Tidak. Kalau kita punya kemampuan maka kita berikan. Mampu dengan uang, inilah mungkin ada yang dari uang, dan ini ada yang dari tenaga, dan ada juga yang dari pikiran. Dan kita akan lanjut ya sebentar ibu ya. Nanti kalau ibu nanti sholat asarnya di rumah ya. Baik, ini ada tausiah atau nasihat singkat dari Ustaz Rahmat Hidayat Margolang, SPDMA, Hafizullah, selaku kepala sekolah atau mudir dari Pondok Pesantren Darussalam Palas Pekanbaru. Kemudian beliau putra sini ya,
Oh iya. Kapan murid? Ya, Masya Mandi. Allah. Handeling. Ya. Handeling. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah. Kalau kita di Palang Merah atau di Basarnas atau yang badan-badan kemanusiaan itu ada namanya traumatic healing ya, untuk mengembalikan kepercayaan diri ibu-ibu, untuk mengembalikan semangat ibu-ibu. Namun percayalah kita, Allah SWT kita adalah umat Islam, kaum muslimah. Satu-satunya traumatic healing adalah membersihkan dan memperbaiki tauhid. Kepada Ustaz Rahmat Hidayat Margola SPD MA Hafizahullah, kita persilakan. Fadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Muallim Zul Fadli yang telah menyambut kami dan juga ibu-ibu sekalian. Dan kami tentunya pertama minta maaf ya atas keterlambatan kami. Tadi kata Muallim jam 11 ya udah ada di sini ya. Masya Allah, udah asar. Nah, tentu ini di luar rencana kita. Tadi di jalan ada yang insiden juga. Nah, kita tahu juga jalan agak macet, maka mohon maaf. Jadi membuat ibu-ibu semua menunggu lama jadinya. Tentunya ini kami hanya sekedar menyalurkan. Ini donasi bantuan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tentunya merasa ikut berduka cita atas musibah yang menimpa kita. Kita seorang muslim, kita kaum muslimin, kata Nabi SAW, seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh sakit, semua tubuh akan merasa sakit, ikut demam. Nah, begitulah tentunya kita. Walaupun kami jauh dari Pekanbaru, jauh dari Riau, tapi mendengar saudara-saudara kami tertimpa musibah jauh di daerah Sibuluan setelah ini, maka banyak saudara-saudara kita yang tentunya mereka ingin membantu. Maka kami yang tentunya mereka amanahkan untuk menyalurkannya dari Ma'had Darussalam Al-Islami bekerja sama tentunya dengan dakwah Minang Pedalaman ya, dakwah pedesaan Ranah Minang, dan tentunya bekerja sama juga dengan Yayasan Sunnah Sidimpuan Bertauhid yang diketuai oleh Bang Afandi Abu Sakinah hafizahullah taala. Jadi tentunya kami di sini seperti yang disampaikan oleh Abu Auni tadi ingin menampakkan kesedihan kami juga pada saudara kami yang tertimpa musibah, dan tentunya bantuan yang kami berikan ala kadarnya. Tidak banyak tentunya dibacakan musibah yang menimpa ibu-ibu sekalian, maka mohon maaf atas kekurangan kami. Ini yang bisa kami berikan, mohon diterima dengan baik. Tentu apa yang menimpa kita ini, sedikit kami ingatkan tentunya bahwasanya musibah itu ketika menimpa kaum muslimin itu fadilahnya, keutamaannya hanya satu di antara dua. Kalau bukan untuk menggugurkan dosa kita, itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Kata Nabi SAW, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada seorang hamba tingkatan yang tinggi di surga. Tapi amalannya enggak cukup. Amalannya pas-pasan. Maka Allah berikan musibah. Kemudian Allah jadikan dia sabar. Dengan sabar itu derajatnya jadi naik tinggi. Jadi ibu-ibu sekalian, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah dalam Al-Quran. Orang yang sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Unlimited kalau istilah kita sekarang ya, nggak ada batasnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah, orang yang sehat, yang nggak pernah dapat musibah,
Ketika nanti di hari kiamat melihat pahala yang didapatkan orang sabar, orang-orang yang sehat akan berangan-angan, andai saja dulu di dunia aku digunting hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup, kemudian aku sabar, saking besarnya pahala sabar terhadap musibah. Maka Allah mengingatkan tentunya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Musibah sebesar apapun kalau itu berkaitan dengan harta dunia, itu ringan, ibu-ibu sekalian. Yang paling berat ketika Allah mencabut hidayah dari kita. Allah cabut iman dari kita. Nggak masuk surga lagi. Kalau Allah sudah cabut iman dari hati kita, apalagi gunanya kita hidup? Kita hidup hanya untuk kayu bakar neraka. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kalau masih ada iman di hati kita masih beriman kepada Allah, bagaimanapun kita menderita di dunia, ujung-ujungnya masuk surga. Maka ini yang harus kita pertahankan. Kita sabar atas segala musibah yang Allah timpakan. Kita pertahankan iman kita. Ini tentu ujian bagi kita. Ujian seorang mukmin tidak mungkin dibiarkan tanpa ujian, kata Allah. Allah ingin memisahkan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya beriman dengan lisan saja. Kalau benar-benar beriman, mendapatkan musibah, apa yang diucapkan seorang mukmin ketika mendapatkan musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya itu, Ibu? Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada sesungguhnya yang datang dari Allah. Yang dapat hadiah apa nih? Zikir, buku zikir pagi petang. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Coba Kak. Sesungguhnya kepada Allah. Sesungguhnya kami sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Ini dapat hadiah. Dapat hadiah. Buku zikir pagi dan petang. Sepasang. Ada lagi? Sepasang. Oh, ini belum dibuka nih. Ini sifat sholat Nabi. Jadi ibu-ibu sekalian, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya sangat dalam sekali artinya. Tidak hanya sekadar ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kenapa kamu timpakan? Berarti enggak benar dia inna lillahnya. Kalau inna lillah sudah menyerahkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan kepada Allah lah kita kembali. Berarti kita rela. Kita ini milik Allah, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah. Kalau Allah ambil miliknya, boleh kita protes? Enggak boleh lagi. Jadi ketika kita mengatakan inna lillah, katakanlah dengan hati. Kita katakan dengan hati, bukan dengan lisan saja. Kita ini milik Allah dan akan kembali semuanya kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan bersedih. Mudah-mudahan segala musibah ini untuk mengangkat derajat ibu-ibu sekalian, kita semua, agar mendapat tempat yang tertinggi di surga. Karena surga itu tingkatannya sangat banyak, tidak hanya satu tingkat. Surga itu berapa tingkatannya, ibu-ibu? Lebih dari 7. Itu 7. Itu namanya, nama surga ada 7. Yang disebut dalam Al-Quran. Pintunya disebut ada 8. Tapi tingkatannya dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, di surga itu ada 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu bukan kayak lantai 2. Satu tingkat dengan tingkatan yang lain seperti langit dan bumi. Masya Allah. Jadi orang yang di bawah melihat yang di atasnya itu seperti melihat bintang di langit. Bayangkan kalau kita berada di paling tinggi, yang di atasnya hanya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kalau mengandalkan amalan kita bisa dapat tingkatan tertinggi, ibu-ibu? Tidak. Bisa mengandalkan amalan saja? Tidak bisa. Nggak mungkin amalan kita bisa menaikkan level kita setinggi-tingginya. Kita butuh musibah yang kemudian kita sabar, yang mengangkat derajat kita.
Nah, jadi mari kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada kita, maka mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah, terus kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah semoga kita semua bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena tentunya mungkin muallim juga masih mau sholat asar. Kalau kami udah jamak tadi ya muallim ya, karena kami safar, kami udah jamak sholat asar. Nah, jadi tentu kita tidak perpanjang lagi. Nanti habis pula waktu sholatnya ya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustaz Rahmat Hidayat Margolang. Margolang ini tahu Ibu apa? Hah? Marga. Ya, marga. Oh, Masya Allah. Jelaskan dulu. Jadi kalau tadi Abu Auni Bakmi ya kan, Batak Minang, kalau saya Batman, Batak Mandailing. Bapak saya Batak si Margolang, ibu saya Mandailing Rangkuti. Jadi Batman. Iya. Baik, ibu-ibu kita harus kembali semangat, kembali sudahi yang berlalu. Mudah-mudahan yang berlalu bisa menjadi pengubur dosa-dosa seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Hidayat ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Oh, udah bisa muallim. Oke. Mudah-mudahan nanti ditularkanlah muallim ya. Baik, kita acara simbolis ya. Acara simbolis siapa Ibu yang akan Oke, Ibu ya. Baik, silakan diberikan Ustaz. Kemudian nanti muallim Zulfadli dan juga Ustadz Afandi. Di sebelah sini ya, sebelah sini. Ya. Di sana Ustaz, biar nampak ibu-ibunya. Dari sini apa? Dari sini, dari sini. Dari sini. Oke. Oke. Baik. Bismillah. Di foto dulu apa? Oke. Sambil foto ya. Baik, ini adalah penyerahan simbolis ya dari Ustadz Rahmat Hidayat Margolang kepada Ibu yang mewakili. Ibu guru dari tes ya. Oh, baik. Baru orang tua siswa. Oh, untuk orang tua siswa siapa yang mewakili? Mas Sakinah. Oke. Ini ayat Sakinah nih. Itu Mas Sakinah. Oh, ini Mas Sakinah. Sama Mas Sakinah. Ya, betul. Baik, kita lanjut. Yang mewakili Mas Sakinah dari orang tua siswa. Orang tua siswa. Baik. Silakan difoto. Simbolis ya. Oke, baik. Kemudian Masyarakat lah. yang mewakili masyarakat. Mak Jawara. Silakan muallim Ada yang dekat ya? Muallim Zulfadli Udah ibu aja lah. dari masyarakat, silakan. Oke. Allah Allah. Yang mewakili Iya Bu, diterima ya. 1, 2, 3. Baik. Dilihat di sana Ibu. Amin. Oke. Amin. Baik. Baik, demikian kita ada lagi tambahan dari Yayasan As-Sunnah Sidimpuan Bertauhid berupa uang tunai ya. Baik, silakan Ustaz Afandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf ya Ustaz, dan ini juga yang saya sampaikan, tapi tidak bisa dilihat. Hanya sekitar 1 juta rupiah dibagi 40 orang, berarti 25.000. Jadi saya akan serahkan ke Ustaz Fadli ya. Ya, Muallim Zulfadli. Cuman baginya itu besok datang. Besok kita bagi uangnya. Oh ini enggak usah ya? Hari ini. Tidak, nanti malam hilang. Iya, Kita bagi aja. ini bagi aja langsung nanti. Ini kaca-kaca enggak ada kunci. Ini saya simbolis. Nanti ini saya manahkan kepada
Muallim Zulfadli. Apakah dokumentasikan karena ini adalah amanah yang saya sampaikan juga kepada donatur kita di Jakarta. Kenapa gitu? Oke ya. Ya, hanya sekedar ini Bu ya yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ibu bisa memanfaatkan Mas amanah Muallim. yang kita sampaikan ini kepada Ibu. Mohon sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita ini. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik dari ini. Kita bersedia kepada Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Yakinlah Ibu. Mudah-mudahan demikianlah ya. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kedatangan kami tadi. Farel, ambil satu dari Bayangkari satu tadi. Ya. Karena kami terlambat. Ya, kawan kami tadi yang agak tertabrak dari pintunya, jadi penanganannya kami ke Puskesmas Batang Toru. Mohon maaf, jadi kedatangan kami agak lama. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk sekalian. Dan jangan lupa ibu-ibu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Spanduk. Demikian saja ibu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan dibalas terima kasihnya. Dari mana Ibu? Pindah Farel sini. Oh, dari situ aja lah, dari situ. Langsung dari tempat Bu. Ini yang mewakili? Iya. Semuanya ya? Satu aja. Aduh. Di dokumentasi dulu Ibu ya. Kayaknya ada 4 orang. Nah, kita ya. Langsung pulangnya ada 4 orang. Cari kawannya bukan ini. Yang Ibu Bayangkari. Itu Bayangkari. Bayangkari. Ya, tinggal ini. Jadi yang ada tadi yang dikumpulkan. Yang apa tadi yang dikumpulkan. Oke. Sini Farel, sini. Siap. Oke, Ibu-ibu. Baik. 1 2 3 silakan Ibu. Sebentar. Nih. Oke. Klipkan juga di apa? Di jilbab ya. Gimana? Dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tempat sekolah. Nanti. Mungkin kalimat sambutan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah kita, Pak Zul. Yang saya ingin sampaikan adalah selaku perwakilan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu guru, kemudian masyarakat dan juga orang tua siswa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah Bapak Ibu relawan berikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu yang telah peduli terhadap kondisi lingkungan terutama di Sibuluan Nalambok ini. Nah, ini merupakan bukti dukungan, komitmen dan juga solidaritas Bapak Ibu karena sudah peduli terhadap kami semuanya. Bantuan yang telah Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan mendesak kami semua. Terima kasih ya Pak, Bu. Ya. Mungkin hanya ini kata sambutan yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari seluruh elemen masyarakat. Saya ucapkan jazakallahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ini satu lagi apa tadi? Iya. Udah, Ibu, apanya, Bu? Mikrofonnya, Bu. Sama clip on-nya. Oke. Ya. Enggak apa-apa lah. Muallim. Nah, siapa lagi Ibu yang belum mewakili? Ini dari ini ya Bu ya. RRB, Rakyat Bahagia. Relawan Rakyat Bahagia. Ini ibu-ibu Bayangkari. Ibu-ibu polisi yang berasal dari kita perantau di Pekanbaru. Ya. Turunkan aja Bu, sedikit lagi Bu. Siapa Ibu? Ini Ibu ini. Oke. Terima kasih aja. Iya. Assalamualaikum Bentar ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sini yang terakhir kita juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu relawan rakyat bahagia RRB bersama Kita Bisa dari Pekanbaru dan sekitarnya ya, dan juga ibu-ibu relawan dari Ibu Bayangkari di Pekanbaru Riau mengucapkan turut bela sungkawa peduli korban banjir dan longsor di 3 provinsi ujung Sumatera. Mungkin bisa disampaikan Ibu yang mewakili dari orang tua atau juga masyarakat ya. Ini bantuan dari relawan rakyat bahagia RRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada relawan rakyat bahagia serta ibu-ibu Bayangkari Pekanbaru. Iya. Semoga segala bantuan yang kami terima berkah bagi kami, dan kepada Pak Ibu relawan rakyat bahagia dan Ibu Bayangkari, mudah-mudahan tambah sukses, murah rezeki, sehat selalu. Terima kasih ya Pak. Dari mana Ibu? Dengan siapa? Oh, kami dari MTS Sibuan serta masyarakat. Nama saya Sulianis Lumis, guru MTS Sibuan beserta orang tua siswa dan masyarakat setempat. Iya. Baik, demikian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah selesai. Baik, terima kasih semuanya sudah kita dengarkan ya. Terakhir penutup sebelum kita berikan semuanya kepada ibu-ibu, penutup dari Muallim Zulfadli. Silakan penutupnya Muallim. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah Akbar. Ibu-ibu semua beserta orang tua siswa dan tamu kita yaitu Bapak Al-Ustad yang telah disampaikan tadi di awal. Semoga semua yang diberikan ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, diberikan Allah balasan yang sebaik-baiknya kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian pada donatur dan relawan yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Semoga Allah selalu mencintai kita semua, menjauhkan kita dari musibah dan berikan kita semua rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutuplah pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menspontan. Ya, ya. Ayolah, biar kita momen. Oke, kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah sudah selesai acara penyerahan bantuan di Madrasah Sanawiyah Swasta Sibuluan ya. Ini kita akan melanjutkan ke Lupian atau tempat yang lain. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ya, itu kita sudah selesaikan satu misi kita, alhamdulillah. Baik, kaum muslimah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ya. Baik, ini dia bekas sampah-sampah yang dibawa oleh banjir bandang di depan sekolah ini ya. Baik, kita sudah selesaikan ya. Baik, terima kasih laporan saya Abu Oni, dan kita lanjut ke daerah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah selesai ya. Masya Allah, ini dari Muallim Zulfadli dan Abu Maryam ya, Usman Abu Maryam dari Sibolga mengaji ya. Baik, kita akan lanjut. Baik, Masya Allah, kita sudah selesai ya untuk satu misi.
kita akan lanjutkan ke misi yang lain. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair.